Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Sejarah Indonesia bersama dengan Bu Rosa. Pada kesempatan kali ini, Bu Rosa ingin membahas tentang cara berpikir sejarah. Sebelumnya, apakah kalian pernah membaca tentang cara berpikir sejarah? Atau kalian pernah membaca buku-buku sejarah, seperti novel, biografi? Adakah perbedaan dalam tulisan-tulisan tersebut dengan novel-novel yang kalian baca, fiksi seperti itu? Untuk mengetahui cara berpikir sejarah, sebelumnya Bu Rosa ingin menayangkan kepada kalian sebuah video tentang sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Silahkan amati videonya ya. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikurniakan kepada negara dan bangsa kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya dan selanjutnya. Lindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan, sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka pokok intisari mandat, yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Sudah terang, gestok kita kutuk. Dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk.
Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca-Azimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengamati videonya? Video tadi adalah video yang diambil pada tanggal 17 Agustus 1966 dengan dibawakan oleh Soekarno. Di situ beliau membahas tentang surat perintah 11 Maret. Beliau menekankan di sana bahwa surat perintah tersebut merupakan surat perintah untuk mengamankan kondisi Jakarta pada saat itu, bukan merupakan sebuah surat pengalihan kekuasaan dari presiden kepada MPRS atau kepada Soeharto. Selanjutnya beliau juga menerangkan bahwa pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur itu adalah sesuatu hal yang sangat vital, yang sangat penting. Tapi lebih dari itu, ada hal yang lebih penting lagi, yaitu adalah tentang pembangunan jiwa bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bagaimana cara orang-orang zaman sekarang, terutama kita, itu menghargai jasa pahlawan kita gitu. Salah satu caranya adalah belajar dari sejarah. Nah, untuk membahas cara berpikir sejarah, pertama-tama kita perlu tahu apa definisi dari sejarah itu. Kemarin Bu Rosa sudah memberikan tugas kepada kalian untuk memberikan definisi terbaik kalian tentang sejarah. Tapi sebelum itu, mari kita lihat kompetensi dasar yang harus kalian kuasai sebelum kita membahas tentang cara berpikir sejarah. Nah, di sini ada satu kompetensi dasar dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Dari aspek pengetahuan, kalian harus memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Sedangkan dalam aspek keterampilan, kalian menyajikan hasil dari penerapan konsep tersebut dalam suatu bentuk laporan diskusi maupun laporan yang sifatnya tertulis. Nah, sekarang kita bandingkan definisi sejarah kalian dengan asal-usul katanya nih. Sejarah diambil dari kata dalam bahasa Arab syajarotun yang berarti pohon. Syajarotun ini kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi syajaroh. Ke dalam bahasa Indonesia kemudian berubah menjadi sejarah, artinya pohon. Pohon ini kemudian disangkut pautkan dengan skema dari silsilah keluarga raja pada zaman-zaman dahulu. Karena itulah kemudian kita mengenal ilmu sejarah itu sebagai ilmu yang pelajari silsilah keluarga raja saat itu. Tapi kemudian lebih luas lagi, sejarah itu adalah ilmu yang pelajari tentang peristiwa atau kejadian-kejadian di masa lalu, di mana kejadian-kejadian itu bisa dibuktikan dan berbatasan dengan waktu dan tempat. Kalau di Arab, sejarah itu dibahas atau dipelajari dengan nama tarikh. Ya, jadi tidak diambil dari kata pohon. Hanya di Melayu saja atau di kawasan rumpun Melayu yang menggunakan kata sejarah. Kemudian dari bahasa Inggris, kita kenal history ya. History ini sesungguhnya diambil dari kata dalam bahasa Yunani yaitu historia, yang artinya adalah informasi atau pengetahuan. Selanjutnya ada dari bahasa Jerman dan bahasa Belanda, Geschichte dan Geschiedenis, yang artinya penyelidikan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sekarang coba kita bandingkan dengan pendapat para ahli. Ada Ibnu Khaldun, seorang filsuf, sejarawan, antropolog, yang memberikan definisi tentang sejarah sebagai sebuah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dan segala sebab akibatnya. Sekarang ada pendapat dari Herodotus. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan dia bergerak melingkar yang tinggal rendahnya ditentukan oleh keadaan manusia. Maksudnya adalah pada dasarnya, peristiwa sejarah memiliki pola gerak yang melingkar, seperti siklus. Misalnya, pola sejarah dari kerajaan-kerajaan yang muncul, tumbuh, jaya, kemudian dia mengalami kemunduran, kemudian dia akhirnya runtuh. Jadi sejarah itu siklusnya melingkar.
Selanjutnya ada pendapat dari Sartono Kartodirjo. Sartono Kartodirjo memberikan definisi sejarah dalam dua artian, yaitu secara objektif dan secara subjektif. Secara objektif, sejarah itu adalah peristiwa. Jadi yang benar-benar terjadi, peristiwanya saat itu terjadi. Itu dalam artian objektif. Kalau dalam artian subjektif, sejarah itu adalah rekonstruksi cerita yang dipengaruhi oleh emosi dan pikiran penulisnya atau sejarawan. Jadi sudah ada emosi dari si penulis. Sejarah subjektif itu adalah rekonstruksi cerita. Kisah-kisah yang kalian baca itu merupakan sejarah secara subjektif. Di sini Bu Rosa berikan contoh supaya kalian lebih mudah memahami dalam pengertian sejarah objektif dan subjektifnya. Kalian bisa lihat foto di depan kalian. Itu adalah foto yang diambil pada tahun 1998, kurang lebih pada bulan Mei, di mana para mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta sedang menduduki gedung DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, saat peristiwa ini terjadi, itulah yang dinamakan peristiwa atau sejarah objektif. Bagaimana kalau kita beri cerita seperti ini? Elemen-elemen gerakan mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta merapatkan barisan. Mereka ingin menurunkan Presiden Soeharto karena perekonomian Indonesia waktu itu mulai diterpa krisis. Berdasarkan hasil jajak pendapat, 1.587 suara, sebagian besar menyatakan mahasiswa menolak pencalonan kembali Soeharto. Nah, ini namanya sejarah subjektif karena ditulis berdasarkan sudut pandang mahasiswa seperti itu. Bagaimana kalau ini ditulis oleh kalangan rakyat biasa begitu? Pasti ada bermacam-macam pendapat. Ada yang setuju Soeharto mencalonkan lagi, ada yang tidak setuju seperti itu. Ini adalah sejarah subjektif yang sudah direkonstruksi ceritanya atau sudah disusun ceritanya. Di sini tetap fakta, hanya saja sudah ada unsur emosinya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengetahui tentang definisi, maka kita lanjutkan tentang cara berpikir sejarah. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep manusia, ruang, dan waktu. Yang kedua, memahami konsep berpikir kronologis, diakronis, dan sinkronis. Selanjutnya, dari aspek keterampilan menjelaskan hasil diskusi tentang konsep berpikir kronologis, diakronis, dan sinkronis dalam sejarah. Kita lihat ya, di sini konsep manusia, ruang, dan waktu. Unsur-unsur sejarah. Dalam sebuah peristiwa sejarah, harus ada 3 unsur yang wajib ada. Yang pertama adalah manusia. Kenapa harus ada manusia? Seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah ya, manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin. Satu-satunya makhluk yang dikaruniai akal dan pikiran. Akal. Nah, karena manusia punya akal, kemudian dia punya kemampuan untuk merespon. Merespon apa? Merespon lingkungan tempat dia tinggal. Dia berinteraksi dengan lingkungan di mana dia tinggal. Ketidakpuasan, keinginan untuk bertahan hidup, keinginan untuk memperbaiki hidup, itulah yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya tindakan-tindakan tersebut membuat perubahan atau membuat sebuah perubahan. Nah, perubahan-perubahan inilah yang kemudian dicatat dalam sejarah seperti itu. Manusia itu adalah tokoh utama dalam setiap peristiwa. Karena itu sejarah itu adalah sejarahnya manusia. Di sini Bu Rosa tulis manusia sebagai pelaku, sebagai subjek dan objek sejarah. Di sini Bu Rosa tulis manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Subjek adalah yang menentukan arus kesejarahan. Ini adalah sejarawan yang menulis. Sejarawan. Ahwan ya, tulisannya tidak kondusif seperti ini. Sejarawan. Nah, sebagai objek, manusia adalah orang-orang yang terlibat
pada saat peristiwa sejarah tersebut terjadi. Pada saat peristiwa sejarah tersebut terjadi. Dan dia adalah bahan tulisan dari subjek sejarah. Selain manusia harus ada waktu. Waktu ini kita kenal dengan istilah batasan temporal. Batasan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Waktu itu sangat penting ya dalam sejarah karena tindakan manusia itu pasti berlangsung dalam waktu. Tidak mungkin manusia itu hidup tanpa dilepaskan dari waktu. Sebagaimana yang ada di surat An-Nasr ya di Al-Quran, demi masa seperti itu kan. Manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang punya kesadaran akan waktu. Kesatuan kelangsungan waktu itu ada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, hal ini juga, waktu ini akan membuat pemahaman kalian terhadap sejarah itu semakin nyata seperti itu. Nah, selanjutnya ada ruang itu adalah batasan spasial terjadinya peristiwa atau batasan tempat sebagai lokasi terjadinya peristiwa itu. Kalau ini sebuah drama ya, kalau sejarah itu ibaratkan sebuah drama, maka manusia ini adalah tokoh utama, waktu itu adalah waktu terjadinya peristiwanya atau alurnya, kemudian ruang ini adalah setting tempatnya, seperti itu. Sangat berkaitan dengan unsur geografis. Kalau kalian membuat tulisan sejarah, mengkategorikan sejarah berdasarkan tempat, kalian nanti akan kenal yang namanya sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah dunia. Nah, ini Bu Rosa berikan contoh ya tentang peran-peran unsur-unsur tersebut dalam membentuk sebuah sejarah. Di sini unsur manusia atau pelaku sejarah ada Muhammad Hatta. Unsur manusianya adalah Muhammad Hatta. Di sini perannya adalah sebagai delegasi Indonesia dalam penandatanganan KMB. Lalu ada Sultan Hamid II sebagai delegasi dari BFO. Ada J.H. Marseven, delegasi dari pihak Belanda dalam penandatanganan konferensi meja bundar. Bagaimana dengan unsur tempat atau spasialnya? Lokasi penandatanganan itu ada di kota Den Haag, Belanda. Sedangkan waktunya pada tanggal 2 November 1949. Sejarah itu harus ada waktu, harus ada orang, harus ada ruang. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang unsur-unsur yang harus ada dalam sejarah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke konsep cara berpikir kronologis. Apa yang dimaksud dengan cara berpikir kronologis? Di sini Bu Rosa sudah berikan gambaran ya. Ini nih, kalian bisa lihat alurnya nih. Dari sini bisakah kalian merumuskan apa itu kronologis? Yuk, kita bahas. Berpikir kronologis. Berpikir kronologis maksudnya adalah berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Kronologis ini sendiri berasal dari kata kronos dan logos. Kronologi merupakan ilmu tentang waktu yang membantu dalam penyusunan peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Kalian pasti sering dengar ya tentang kata kronologi. Misalnya nih ada suatu peristiwa mungkin tentang apa ya yang akhir-akhir ini sering terjadi itu kronologi dari COVID-19. Ceritanya seperti apa sih? Kronologinya seperti apa? Itu kan berarti kita minta orang lain untuk menjelaskan kepada kita rentetan kejadiannya seperti itu. Nah, ini diurutkan berdasarkan waktunya. Bukan berdasarkan kompleksitas dari suatu peristiwa, tapi berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Biasanya di berita-berita juga sering kan kalian lihat rekonstruksi pembunuhan atau rekonstruksi pencurian. Lalu diadakan reka ulang gitu kan, kronologinya seperti apa. Lah itu kan berarti diminta untuk menjelaskan urutan-urutannya seperti apa, seperti itu. Tujuan dari berpikir kronologis ini sesungguhnya adalah untuk menghindari anakronisme dalam sejarah. Di sini Bu Rosa beri contoh nih, kalian bisa lihat gambarnya. Di sini ada pengeboman Hiroshima Nagasaki. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok. Proklamasi menyerahnya Jepang kepada sekutu. Lalu ada
peristiwa lapangan Ikada. Ini sudah berusaha urutkan. Ini namanya kronologis. Kegunaan berpikir kronologis membantu dalam proses pengambilan makna dari hubungan antar peristiwa. Nah, kenapa ini membantu kita dalam proses pengambilan makna? Coba kalian bayangkan. Misalnya kalian membaca buku. Buku tersebut ada 10 jilid. Bagaimana kalau kalian acak jilid-jilidnya? Kalian membaca dari volume 10 dulu, kemudian tiba-tiba volume 15 kalian baca. Tiba-tiba habis itu kalian baca volume 1. Bagaimana? Apakah kalian mudah memahami ceritanya? Tentu tidak, kan? Akan lebih mudah untuk kalian memahami cerita tersebut kalau kalian mengurutkan membaca dari volume 1 sampai volume 10. Nah, membantu dalam proses pengambilan makna, itu maksudnya. Kemudian mempermudah dalam proses rekonstruksi peristiwa sejarah. Ini sudah jelas ya, supaya urut. Lalu mempermudah dalam menghubungkan atau membandingkan peristiwa sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda. Nah, ini tentang ilmu berpikir kronologis. Selanjutnya, kita ke berpikir diakronik. Sudah ada yang pernah dengar tentang berpikir diakronik? Diakronik itu berasal dari kata dalam bahasa Yunani dia dan kronos, bukan Thanos ya, kronos. Dia berarti melampaui, melintas, atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Diakronis adalah cara berpikir yang meluas dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Apa itu yang bisa meluas dalam waktu dan menyempit dalam ruang? Dalam konteks ini yang dimaksud meluas dalam waktu dan menyempit dalam ruang adalah peristiwa. Kaitannya dengan batas-batas waktu dalam peristiwa itu, kita kenal istilah periodisasi. Periodisasi ini, kalau di IPA, itu ibarat ilmu taksonomi. Ilmu yang mengklasifikasikan. Nah, kalau di sini, pengklasifikasian peristiwa sejarah berdasarkan kurun waktu atau tema tertentu. Tujuannya, lihat ya, untuk mempermudah dalam penyederhanaan peristiwa sejarah yang begitu banyak. Bu Rosa beri contoh, ini periodisasi zaman praaksara dan zaman sejarah. Berdasarkan apa kita membagi ini? Berdasarkan ketika orang Indonesia itu mengenal tulisan. Praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan, sejarah adalah masa ketika Indonesia sudah mengenal tulisan. Pada zaman Indonesia belum mengenal tulisan, kita bisa bagi lagi nih, berdasarkan corak kehidupannya. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu berdasarkan hasil budayanya. Kalau ketika Indonesia sudah masuk ke zaman mengenal tulisan, kita kenal zaman perkembangan agama Hindu-Buddha. Lalu berkembangnya agama Islam. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Pendudukan Jepang. Revolusi kemerdekaan. Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Ini ketika Indonesia sudah masuk zaman mengenal tulisan. Nah, selanjutnya, ini ada contoh tentang berpikir diakronik ya. Kalian bisa lihat ini. Menekankan pada waktu ya. Silakan diperhatikan. Lihat nih. Menekankan pada waktu. Nih, tekan waktu. Di sini waktu. Tapi dia tidak menekankan pada ruang. Ini di Indonesia, ruangnya. Kenapa digunakan cara berpikir diakronik? Itu supaya kita bisa melihat perubahan dari masa ke masa. Supaya kita bisa lihat adanya peristiwa-peristiwa dalam setiap masa gitu. Dari masa ke masa. Dan sejarah itu intinya adalah melihat perubahan dari masa ke masa ya. Selanjutnya kita ke berpikir sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu sin dan kronos. Sin itu artinya dengan, dan kronos artinya waktu, berarti dengan waktu. Sinkronis artinya cara berpikir dia meluas dalam ruang, tapi menyempit dalam waktu. Kebalikan dari cara berpikir diakronis. Di sini kajian sinkronik menitik beratkan pada pengkajian sejarah dalam segala aspek pada waktu tertentu secara mendalam. Jadi dia fokusnya bukan pada waktu, tapi lebih kepada berbagai aspek. Aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek politik. Misal ya,
Nanti kita beri contoh. Cara berpikir sinkronis itu bersifat horizontal, tidak menggunakan perbandingan dan kajiannya lebih mendalam serta sistematis. Kalau diakronis, dia hanya membahas tentang waktu dari perjuangan kemerdekaan masa kolonial ke masa pergerakan nasional. Tapi kalau sinkronis, dia mendalami satu hal dalam satu waktu nih. Dia mendalami berbagai aspek dalam satu waktu. Misalnya, masa pergerakan nasional dalam aspek ekonomi seperti apa, dalam aspek sosial seperti apa, dalam aspek budaya bagaimana, aspek politiknya seperti apa, seperti itu. Itu namanya berpikir sinkronis. Dia lebih mendalam, menggunakan berbagai ilmu sosial untuk menghasilkan sebuah penelitian yang sifatnya yaitu pengkajiannya mendalam, seperti itu, kritis, seperti itu. Ada analisis-analisisnya. Nah, ini contoh dari berpikir sinkronik. Di sini kalian bisa lihat ya contoh dari sinkronik. Bagaimana beliau tidak menekankan pada waktu, tapi lebih menekankan kepada ekonomi orang-orang Jepang ketika beliau ada di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya Bu Rosa berikan kepada kalian tampilan perbedaan cara berpikir diakronis dan sinkronis. Yang pertama tadi, meluas dalam dimensi waktu itu adalah ciri khas diakronik. Dia terus bergerak kausalitas, karena waktu dan manusia itu senantiasa bergerak. Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Kejadian di masa lalu akan berpengaruh terhadap kejadian masa sekarang berakibat kepada masa depan. Itu namanya hukum kausalitas. Lebih bersifat naratif, cerita, dari awal sampai akhir. Berproses, bertransformasi atau senantiasa berubah. Lalu ini juga dinamis. Dinamis artinya hampir sama dengan transformasi ya. Dinamika penduduk, bertambah, berkurang jumlah penduduk. Jadi senantiasa berubah seperti itu. Menekankan pada proses dan durasi waktunya. Nah, ini digunakan dalam ilmu sejarah. Sedangkan untuk sinkronik itu lebih kepada meluas dalam dimensi ruang. Dia tidak menonjolkan pada waktu, tapi lebih ke berbagai bidang. Lalu sistemnya terstruktur, deskripsi integratif, statis alias tetap, menekankan pada struktur dan fungsi, kaitan antara berbagai bidang itu. Kemudian lebih digunakan ke dalam ilmu-ilmu sosial, seperti geografi, sospol, dan antropologi. Nah, cara berpikir diakronik dan sinkronik ini kemudian jika digabungkan akan menjadikan atau menghasilkan tulisan sejarah yang sangat bernilai nantinya. Sampai di sini dulu penjelasan Bu Rosa tentang cara berpikir diakronik dan sinkronik, serta kronologis juga. Nanti tugas bisa kalian lihat di EduFikri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.